orang yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menampilkan 2 video dari mualaf dan juga dari murtadin. Dari mualafnya itu adalah video dari Ustadz Yahya Waloni yang terhormat, yang mulutnya sangat halus itu kalau berbicara, yang sekarang dilaporkan ke polisi. Nah, beliau ini mengatakan bahwa orang yang murtad itu karena 1 bungkus Indomie dan 1 liter beras. Tapi orang yang mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas. Cerdas seperti dia katanya ya. Nah, sebelumnya mari kita melihat video dari Ustadz Yahya Waloni berikut ini. Coba tak ibu bapak bandingkan orang yang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Orang yang dari kafir masuk Islam, nama mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat hidayah. Orang yang keluar dari Islam namanya murtadin, orang yang murtad. Apa dia alasannya keluar dari Islam? Kebanyakan orang yang keluar dari Islam itu cuma satu alasannya. Apa? Indomie 1 bungkus dan beras 1 liter. Coba tanya. Tapi kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel Eropa, Amerika, orang-orang yang masuk Islam, Allahu Akbar, dari segala macam kompetensi, mereka adalah kaum jenius, kaum saintis terkenal, intelektual mereka di atas rata-rata. Betul kata beliau tadi itu. Memang orang-orang yang masuk Islam itu Ustaz kebanyakan penemu. Kenapa? Apa Ustaz mau tahu? Karena Al-Quran ini tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Lagi, karena Al-Quran tidak semua orang Islam bisa menjelaskan. Nah, orang bule, orang-orang pintar yang ada di Amerika, di Eropa, Allahu Akbar, mereka menghubungkan apa yang tertulis dalam Al-Quran sebagaimana yang mereka tekuni dalam bidang spesialisasi keilmuan mereka. Nah, percayakah saudara kalau orang yang murtad itu karena sebungkus Indomie dan 1 liter beras, atau ya karena Indomie dan beras gitu kan? Saya sih agak ragu ya, karena saya banyak kenalan orang-orang yang baik mereka yang saya muridkan dari sebelah gitu ya kan, yang mereka percaya kepada Yesus dari sebelah gitu ya. Teman-teman saya yang percaya Yesus juga dari sebelah gitu kan. Mereka tidak ada tuh yang motivasinya percaya kepada Yesus karena Indomie dan beras. Tidak ada gitu ya. Bahkan saya punya teman-teman itu, mohon maaf, mereka itu bukan orang bodoh ya. Mereka lulusan pesantren gitu ya. Dan mereka itu orang-orang yang pintar, cerdas gitu. Tapi mereka memilih untuk percaya kepada Yesus. Dan dalam pilihannya tentu ada konsekuensinya. Dan mereka tidak pernah berkata bahwa aku percaya kepada Yesus supaya saya diberi beras ataupun Indomie. Tidak pernah. Lalu kemudian kalau orang yang mualaf itu, dia karena cerdas, mungkin ya cerdas menurut Ustadz Yahya Waloni lah ya. Saya tidak terlalu mau komen gitu. Silahkan Bapak Ibu komen di kolom komentar gitu. Apa tanggapan Bapak Ibu terhadap ocehannya Ustadz Yahya Waloni ini. Nah, sebelumnya saya tadi kan juga berjanji bahwa akan menampilkan video dari murtadin gitu ya. Benarkah murtadin ini percaya kepada Yesus karena beras dan Indomie? Mari kita melihat kesaksian dari saudara kita Effendi Usman. Artinya mama sambil nangis-nangis. Waktu itu saya tidak bisa lihat ya bang. Tidak sanggup saya melihat video tersebut karena mama nangis terus. Mama bilang kalau dalam bahasa Indonesia, anakku pulanglah, kembalilah ke Islam, kembali ke Islam. Jangan kamu cari dunia. Istilahnya jangan cari uang. Padahal
masuk Kristen itu tidak gampang. Tidak ada orang yang membayar kita untuk masuk Kristen, itu tidak ada. Apa yang mama saya bilang itu juga apa yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman waktu saya masih agama Islam. Saya bilang kalau masuk Kristen itu pasti dibayar, pasti dikasih uang, pasti dikasih rumah, pasti dikasih perempuan, segala macam. Padahal ketika saya percaya kepada Yesus, baru saya memahami, saya mengerti bahwa betapa beratnya masuk Kristen itu. Sebagaimana saya katakan kemarin di video Murtadin Aceh percaya kepada Kristus, saya ditolak sama orang Kristen ketika awal-awal saya percaya kepada Yesus. Orang Kristen banyak tidak terima saya. Bahkan sebagaimana teman-teman katakan juga, termasuk mama saya mungkin sambil nangis-nangis mengatakan, saya sudah banyak uang, sampai sekarang saya hidup dari belas kasihan Tuhan. Kalau untuk makan ya puji Tuhan ada. Kalau rumah, ada yang bilang saya dikasih rumah, saya dapat kendaraan, saya masih tinggal di rumah orang. Tapi diaminkan ya bro ya? Saya aminkan, saya percaya suatu saat nanti Tuhan pasti kasih saya berkat, saya bisa beli rumah, setidaknya bisa sewa rumah ya. Sewa rumah yang layak, sehingga banyak hal yang bisa saya lakukan dan kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Barusan saya juga ketemu dengan saudara Effendi Usman tadi. Baru saja sore ini saya ketemu. Oh bukan sore ini sih, agak siang tadi. Saya bertemu dan saya sharing gitu ya. Saya bahkan sempat rekaman juga. Dan kemudian rekaman saya ditayangkan di channelnya Bang Effendi Usman gitu ya. Saya juga bertanya kepada dia, benarkah kamu murtad karena uang atau Indomie atau beras gitu? Enggak bang, saya benar-benar percaya kepada Yesus itu murni karena saya menemukan satu kebenaran di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi itulah kenapa dia mau menjadi pengikut Yesus. Meskipun dia harus dikucilkan, diusir dari rumah oleh keluarganya, tapi dia tetap memilih percaya kepada Yesus. Jadi apa yang disampaikan di dalam video tadi itu benar, dan saya ketemu atau kenal dengan Effendi Usman ini bukan baru kemarin-kemarin, sudah lama. Sejak saya sebelum punya channel ini dan dia juga belum punya channel, saya juga sudah berteman dengan dia. Nah, itu ya yang dapat saya sampaikan. Nah, sebagai penutup saya mau bacakan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu bukan pilihan orang tersebut, tapi Yesus sendiri yang telah memilih dia untuk menjadi anaknya. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini bisa memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.